Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan sejumlah daerah di Sultra yang rawan dilanda banjir dan tanah longsor. Pemetaan ini setelah wilayah Sultra dilanda cuaca buruk hujan deras beberapa minggu terakhir. Ada 3 daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor saat masuki musim penghujan, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Konawe Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra. Ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Sekali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemetaan untuk sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara yang masuk ke dalam kategori rawan bencana banjir dan tanah longsor. Dalam pemetaan BPBD Sultra ada dari 17 kabupaten kota ada 3 daerah yang dikatakan rawan terjadi banjir dan tanah longsor, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Konawe Utara. Dari pernyataan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, dari Tilnarni mengatakan bahwa untuk di daerah Kota Kendari rawan terjadi tanah longsor dan beberapa titik ada juga daerah yang rawan terkena banjir saat memasuki musim hujan. Kemudian untuk di Kabupaten Konawe ada juga beberapa titik jalur yang dari Kendari menuju Kolaka, dan yang saat kita menuju ke Kolaka akan melewati jalur tersebut di daerah Konawe rawan terjadi tanah longsor karena di situ banyak terjadi banyak ada bukit-bukit yang akan dilalui. Kemudian untuk di Konawe Utara, BPBD memetakan bahwa untuk di Konawe Utara rawan terjadi bencana banjir karena di tahun-tahun sebelumnya wilayah Konawe Utara itu selalu dilanda banjir bandang, bahkan banjir besar yang seperti terjadi di beberapa tahun yang lalu. Dari Tilnari mengatakan bahwa untuk pemetaan ini karena lihat kondisi curah hujan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara itu yang terus-menerus turun, akan sampai berminggu-minggu, berhari-hari. Nah, kemudian untuk di Kabupaten Konawe Utara ini sendiri, bahkan bupatinya Bapak Samin sudah memberikan peringatan dini kepada warganya dan pejabat untuk tetap bersiaga menghadapi bencana sewaktu-waktu ada bencana dengan melakukan dan sembari melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Bapak Samin mengatakan bahwa peringatan ini dia berikan karena melihat ada salah satu sungai yang ada di Kabupaten Konawe Utara itu yang bahkan debit airnya sudah hampir mencapai jalan, sehingga dia memberikan peringatan kepada masyarakat, pada pejabat dan kepala desa serta kelurahan yang untuk tetap bersiaga, memberikan himbauan kepada masyarakat tentang adanya bencana banjir. Kemudian Dede Tilleri juga mengatakan bahwa selain 3 daerah itu mereka juga melakukan pemantauan rutin ke sejumlah daerah lain yang rawan terjadi bencana. Begitu pula yang ada di wilayah kepulauan yang saat musim penghujan itu ada juga disertai dengan badai yang ada di laut. Demikian kira laporan dari saya. Ya. Baik, terima kasih rekan Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Dedet Ilnari Yusta, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sultra. Berikut liputannya untuk Anda. Melakukan koordinasi dengan seluruh BPBD di kabupaten dan kota, dan memang ada beberapa wilayah yang saat ini sudah mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Di antaranya Konawe Utara, kemudian Kota Kendari, dan beberapa wilayah lainnya di kabupaten kota. Untuk Konawe Utara sendiri, Bupati sudah mengeluarkan surat peringatan dini terkait dengan tingginya intensitas hujan di Konawe Utara. Mereka mengeluarkan surat peringatan dini karena ada sungai di Konawe Utara, itu Sungai Lalindu, itu sudah mulai debit airnya sudah mulai tinggi. Kemudian untuk Kota Kendari
ada beberapa longsoran dan ada pohon tumbang yang sama kita saksikan juga itu di daerah MTQ, kemudian di beberapa wilayah di Kota Kendari. Kemudian juga untuk di daerah Konawe itu ada terjadi longsoran di beberapa titik sepanjang jalur Kendari ke Kolaka. Ya. Sampai saat ini juga kami memang sudah melakukan koordinasi dengan seluruh BPBD untuk tetap siaga terhadap adanya ancaman hidrometeorologi ini, dan bukan hanya untuk wilayah daratan saja kita peringatkan, tapi juga untuk seluruh wilayah baik di daratan maupun kepulauan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.